Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Ya, ketemu kembali dengan saya Bambang dari channel Klaten Messianic Center. Messianic Center adalah bagian dari Kehilat Pemulihan Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Ya, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke dalam penciptaan pada hari yang ke-6. Ini penciptaan pada hari yang terakhir. Ya, pada hari ke-6 ini Bapak Yahweh menciptakan binatang dan manusia. Kita akan bahas tentang binatang terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelumnya kita ucapkan Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Etsrenu besem Yahweh oses samayim wearet. Haleluya. Amin. Kali ini kita akan baca kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25. Ya, hanya 2 ayat. Sebelumnya kita baca 2 berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu meleh haolam asor bakar banu mikol hamifenatan lanu etorato. Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 24 sampai 25. Dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap, dan binatang liar darat menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Ya, mari kita baca 2 berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu meleh haolam asernatan lanu toratemet wekaye olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, yaitu di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 24. Ya, di sini dikatakan, dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap, dan binatang liar darat menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Oke, di sini dikatakan di ayat 24 ini bahwa daratan itu mengeluarkan makhluk hidup. Ya, ini seperti seperti di film-film itu ya, fiksi itu ya. Ya, tapi ini kejadian nyata bahwa memang makhluk hidup atau hewan darat itu memang dibuat dari tanah. Ya, kita lihat selanjutnya. Kata mengeluarkan, ya di sini dalam bahasa Ibrani dikatakan totse. Totse artinya mengeluarkan atau melahirkan. Ya, melahirkan bukan dalam arti harafiah, tapi melahirkan di sini yang dimaksud adalah memproduksi. Ya, memproduksi. Totse berasal dari kata yatsa. Yatsa artinya keluar. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ya, itu seakan-akan binatang itu diciptakan hanya dengan firman dan langsung muncul dari bumi tanpa dibentuk tangan Elohim. Ya, coba kita lihat ini ayat ini sekali lagi, kan seperti itu ya. Ya, jadi sepertinya binatang itu seakan-akan keluar dari bumi gitu ya. Tetapi jika kita baca di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 2 ayat 19, di sini dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya, dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Ya, di sini ada kata wayitser, artinya dan membentuk. Nah, jadi semua binatang itu juga dibentuk oleh tangan Bapa Yahweh. Ya, bukan hanya manusia, binatang juga dibentuk oleh tangan Bapa Yahweh. Ini ada di kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat 19. Dan ini selaras dengan yang ayat yang ke-25 Beresit atau Kejadian pasal 1 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, dan Elohim menjadikan, gitu ya. Dan Elohim menjadikan
binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Jadi binatang-binatang itu tidak keluar dari tanah dengan sendirinya, keluar dari daratan dengan sendirinya, tetapi Bapa Yahweh menjadikannya. Itu sesuai dengan kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-25. Ya. Tetapi Bapa Yahweh itu tidak menghembuskan nafas kehidupan kepada binatang-binatang tersebut. Ya, tidak pernah dikatakan dalam kitab suci Bapa Yahweh itu menghembuskan nafas kehidupan. Artinya, binatang itu tidak memiliki unsur Elohim. Ya, jadi unsur binatang itu hanya bumi, karena dia dibuat dari tanah. Dan tanpa ada hembusan nafas Elohim, itu binatang langsung memanifestasikan jiwa atau roh yang dimiliki. Jiwa atau roh itu tidak terlihat, ya, menjadi makhluk fisik yang bisa dilihat. Jadi binatang itu secara fisik itu langsung diciptakan bersamaan dengan yang namanya nepes, gitu ya. Jadi binatang-binatang itu langsung diciptakan bersama-sama dengan rohnya. Nepes itu artinya adalah napas, jiwa, atau nyawa. Diciptakan sekali, langsung jadi fisik dan nepesnya. Sehingga kata mengeluarkan di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 24 ini tidak berarti binatang-binatang itu keluar dari daratan setelah Bapa Yahweh berfirman, tidak, ya. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahan baku atau unsur yang digunakan dalam menciptakan binatang, yaitu tanah. Itu unsur yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara binatang dan manusia menurut pola Ibrani. Perbedaannya terletak pada nepes, ya, pada nepes. Nepes tadi artinya adalah nafas, jiwa, ya, roh, itu nepes, ya. Terletak pada nepesnya. Binatang itu diciptakan langsung bersamaan dengan nepesnya. Sedangkan manusia itu diciptakan terpisah antara fisik dan nepesnya. Jadi manusia dibuat dulu, kemudian baru dihembuskan nepesnya. Ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada kata lalu, ya, ya. Lalu dia menghembuskan napas, wayibkah beapai nismat, ya. Lalu dia menghembuskan nafas. Jadi ini ada dua langkah di dalam menciptakan manusia. Kalau dalam menciptakan binatang hanya satu langkah, langsung jadi antara fisik dan nepesnya menyatu, gitu ya. Kalau di dalam bahasa sehari-hari itu satu paket, gitu ya. Nah, ini kalau manusia tidak, dijadikan terpisah. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sini kata napas di dalam bahasa Ibrani dikatakan nismat. Ya, nismat itu kata dasarnya adalah nesama. Nesama artinya napas, jiwa, roh, perasaan, itu nesama. Asal katanya adalah nasam. Nasam itu artinya hembusan atau terengah-engah, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu blow, gitu, blow, menghembus, gitu ya. Nah, jadi nepes manusia itu disebut nesama. Jadi kalau binatang itu memiliki nepes, kalau manusia itu memiliki nesama. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yesaya atau kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-5. Beginilah Elohim berfirman, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menggambarkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada manusia di atasnya,
dan roh kepada yang berjalan di atasnya. Kata nafas untuk manusia di sini di dalam kitab Yesayahu ini dikatakan nesama. Jadi kalau ini yang saya tandai merah ini ya, ini saya sendirikan jadi seperti ini ya. Nah ini dikatakan noten nesama laam aleha wirua laholehimpa gitu. Jadi yang pertama, yang memberikan nafas, yang memberikan nesama kepada manusia di atasnya, di atas bumi maksudnya. Yang memberikan nesama kepada manusia di atasnya. Lalu yang kedua, dan roh kepada yang berjalan di dalamnya. Jadi roh ya, roh itu untuk semua makhluk gitu ya. Roh itu untuk semua makhluk, sedangkan nesama itu hanya untuk manusia. Nesama hanya diberikan kepada manusia dan ruah atau roh diberikan kepada semua makhluk. Dulu saya sering mendengar pengajaran bahwa roh itu hanya diberikan kepada manusia, ya tidak kepada binatang juga. Tetapi di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu dikatakan bahwa roh itu diberikan kepada semua yang berjalan di dalamnya, di bumi maksudnya, yang berjalan di bumi. Ya, ini jadi roh itu juga dimiliki oleh binatang. Hanya ketika menciptakan binatang itu fisik dan rohnya itu langsung jadi. Tapi kalau menciptakan manusia itu fisiknya dulu baru kemudian diberi nesama gitu ya. Nah, jadi secara pola Ibrani ya, kita lihat secara pola Ibrani ya. Binatang dan manusia itu memiliki nepes. Semua makhluk itu memiliki nepes, ya, memiliki roh, memiliki jiwa, ya, memiliki nyawa. Tetapi hanya manusia yang memiliki nesama. Ya, sampai di sini saya berharap Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti ya. Jadi intinya semua makhluk itu memiliki nepes, sedangkan manusia itu memiliki nesama. Tuh. Nah, ini perlu kita pahami sama-sama. Sekarang kita lihat arti kata dari nesama. Ya, nesama itu memiliki arti lebih mengarah kepada perasaan. Ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Jadi manusia itu lebih memiliki perasaan karena dia memiliki nesama. Oleh karena itu sering dikatakan binatang itu memiliki insting. Ya, kalau yang punya binatang peliharaan di rumah gitu ya, itu diperhatikan bahwa binatang itu memiliki insting gitu ya. Tetapi manusia itu di samping memiliki insting, dia juga memiliki feeling. Ini binatang tidak memiliki feeling, tapi memiliki insting. Jadi binatang itu bisa melakukan apa yang dilakukan manusia kalau dia dilatih instingnya. Tetapi kalau mau melatih feelingnya itu hal yang percuma karena binatang tidak memiliki feeling. Yang memiliki feeling itu hanya manusia. Sehingga nesama yang dimiliki oleh manusia inilah yang dimaksud Elohim segambar dan serupa dengan Elohim. Jadi kalau kita lihat manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Lalu kemudian Elohim itu wujudnya adalah roh. Kita diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk serupa, ya, serupa dengan Elohim, serupa dengan Hamasyah. Nah, sekarang yang serupa apa? Maka kita lihat dulu yang sama antara kita dengan Elohim itu apa? Yaitu rohnya. Di dalam roh manusia ini terkandung nesama. Nesama ini milik Bapa Yahweh, diberikan kepada manusia. Karena apa? Karena nesama itu adalah esensi dari Elohim itu sendiri. Jadi Elohim itu juga pribadi yang senang diajak berkomunikasi, sehingga
Kalau kita hidup dan percaya kepada Elohim, menjadi anak-anak Bapa Yahweh, kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Elohim. Karena apa? Masa depan kita itu ada di tangan Elohim, keselamatan kita ada di tangan Elohim, segala hal-hal yang kita alami itu semua yang merancang adalah Elohim. Dan kalau kita sering berkomunikasi dengan Elohim, maka hidup kita akan aman karena semua ada di tangan Elohim. Ya, seperti itu. Binatang itu tidak segambar dan serupa dengan Elohim karena hanya memiliki nepes. Bentuk fisik binatang itu mencerminkan nepesnya. Nepes kan tidak kelihatan. Nah, ini supaya bisa kelihatan maka Bapa Yahweh membuat fisiknya. Nah, fisik dari binatang itu tergantung dari nepesnya. Kalau nepesnya itu buas, ya dia menjadi binatang buas. Kalau nepesnya itu binatang yang jinak, maka dia akan menjadi jinak. Kalau nepesnya itu cerdas, dia akan menjadi binatang yang cerdas. Gitu ya, dan seterusnya. Binatang itu tidak memiliki nesama seperti manusia. Ya, binatang tidak memiliki nesama. Oleh karena itu, binatang itu hanya memiliki unsur bumi. Nesama tadi kan esensi dari Elohim, ya. Jadi karena binatang tidak memiliki nesama, binatang itu hanya memiliki nepes, maka binatang itu hanya memiliki unsur unsur bumi, dan dia tidak memiliki unsur Elohim. Sedangkan manusia itu memiliki unsur bumi, yaitu fisiknya yang dibuat dari tanah, dan unsur Elohim karena ada nesama yang diberikan Bapa Yahweh kepada manusia. Oleh karena itu, ya, binatang itu hanya memiliki unsur bumi, sedangkan manusia itu memiliki unsur bumi dan unsur samayim. Kedua-duanya punya. Jadi karena binatang itu hanya memiliki unsur bumi, maka bentuk binatang itu selalu horizontal. Kita perhatikan meskipun ada binatang yang berjalan tegak, dia pasti akan berjalan dengan 4 organ tubuhnya, tangan dan kaki, gitu ya. Jadi kalau manusia itu hanya berjalan dengan kaki karena manusia itu wujudnya atau bentuknya itu vertikal. Kenal vertikal karena manusia itu memiliki unsur samayim, sedangkan binatang itu wujudnya atau bentuknya adalah horizontal karena dia hanya memiliki unsur bumi. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan nepes dan nesama. Ya. Pada binatang sekarang, pada binatang tubuh fisik dan nepes itu kan diciptakan bersamaan ya seperti disampaikan tadi. Sehingga ketika binatang itu mati, maka nepes itu juga berakhir. Ya. Tetapi pada manusia, ya, tubuh fisik dan nesama tidak diciptakan bersamaan. Pertama fisiknya dulu, kemudian dihembuskan nesama. Dan nesama itu memiliki sifat abadi. Sehingga saat manusia mati, maka nesama itu akan masuk ke dalam keabadian. Makanya ada pengajaran tentang kebangkitan. Dan kebangkitan itu ada ketika manusia sudah mati. Ya, ini sesuai dengan kitab suci. Kenapa kok ada kebangkitan? Karena manusia memiliki nesama. Dan nesama itu sifatnya adalah abadi. Jadi ketika manusia mati, nesamanya masih hidup, masih ada. Dan itu akan menuju ke keabadian. Oke, sekarang kita lihat ya perbandingan ya. Perbandingan antara 2 ayat ya. Untuk lebih memperdalam lagi, kita belajar tentang nepes dan nesama, gitu ya. Ini perbandingannya. Pertama kali di kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Sekarang kita lihat
ya, sama-sama pasal yang kedua, jadi Kejadian atau Beresit pasal yang kedua. Sekarang ayat yang ke-19 tentang binatang. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya. Dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Kalau kita lihat di dalam kedua ayat ini ada kata membentuk. Dikatakan wayitser, ya, wayitser. Ini atau wayitser. Ini artinya adalah dan membentuk, ya, dan membentuk. Nah, sekarang kita bandingkan ya pada penciptaan manusia dan penciptaan binatang. Penciptaan manusia pada Kejadian atau Beresit pasal 27 dan penciptaan binatang pada Beresit pasal 2 ayat yang ke-19. Di sini sama-sama ada kata wayitser dan membentuk. Nah, ini saya beri tanda merah untuk huruf yod ya. Ya, bisa dilihat ya bedanya ya. Ya. Di sini pada penciptaan manusia itu terdapat 2 huruf yod. Ya, sedangkan pada penciptaan binatang itu hanya ada 1 huruf yod. Huruf yod itu huruf yang paling kecil ya di dalam di dalam Torah. Makanya Tuhan Yesus ketika berfirman ya bahwa sebelum langit dan bumi itu berlalu, tidak satu iot pun gitu ya, itu hilang dari Torah. Itu artinya tidak ada yang kecil sekalipun itu hilang di dalam Torah. Torah tetap ada. Dan sekarang bumi dan langit itu masih ada ya, belum sirna. Jadi Torah tetap berlaku. Arti huruf yod sekarang. Yod itu artinya adalah tangan, bekerja. Ini sebenarnya ada lebih dari 50 arti ya untuk yod. Tetapi untuk topik bahasan kita kali ini kita fokus ke dalam 2 arti ini. Yod itu artinya tangan atau bekerja. Kalau kita melihat nama-nama hari ya, itu ada dari sejak hari pertama, sejak hari Minggu. Hari Minggu itu Yom Rishon, nanti Senin Selasa. Kalau bahasa Ibrani seperti ini. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Selisi, Yom Revi'i, Yom Kamisi, Yom Sisi. Kemudian hari ke-7 adalah Sabat. Ya. Jadi di antara 7 hari itu, 6 hari yang Yom Rishon sampai dengan Yom Sisi itu ada huruf yodnya semua. Tetapi untuk Sabat itu tidak ada huruf yod. Karena Sabat artinya adalah istirahat. Sedangkan yod itu artinya bekerja. Jadi dalam penciptaan manusia itu Bapa Yahweh melakukan 2 kali kerja. Karena dalam kata wayitser tadi itu ada 2 huruf yod. Jadi Bapa Yahweh melakukan 2 kali kerja. Yaitu membentuk fisik manusia. Lalu kemudian memberikan nesama kepada manusia. Itu seperti di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-7 tadi. Tetapi pada penciptaan binatang itu Bapa Yahweh hanya melakukan 1 kali kerja. Binatang terbentuk langsung bentuk fisik dan ada nepesnya. Kalau manusia dibentuk fisik dulu, baru kemudian dihembuskan nesamanya. Lalu kemudian seperti kemarin kita bahas tentang ini ya, tentang burung dan ikan. Masih ingat ya, burung itu menggambarkan jiwa, ikan itu menggambarkan manusia yang ada di bumi. Nah, sekarang binatang darat ini menggambarkan apa gitu ya? Binatang yang diciptakan pada hari yang kelima ini. Kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan binatang-binatang besar ini yang 4 ekor itu ialah 4 raja. Mereka akan muncul dari dalam bumi. Jadi Daniel waktu itu mendapat penglihatan tentang binatang yang bentuknya aneh-aneh ya. Bisa dibaca di dalam kitab Daniel pasal 7. Ya, di sini kemudian malaikat Bapa Yahweh itu menjelaskan kepada Daniel ya. Binatang-binatang itu menggambarkan 4 raja gitu ya. Jadi di sini
binatang itu menggambarkan raja. Ya, binatang menggambarkan raja menurut Daniel pasal 7 ayat yang ke-17. Itu termasuk Tuhan Yesus Hamasia. Tuhan Yesus Hamasia itu kan raja, ya kan? Tuhan Yesus Hamasia itu raja. Makanya Tuhan Yesus itu juga dijuluki anak domba atau juga dijuluki singa dari Yehuda atau singa Yehuda. Itu julukan untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu raja. Itu ya. Jadi untuk raja itu digambarkan dengan ini, dengan binatang darat ini. Dan gambaran binatang darat untuk raja ini sesuai juga dengan esensi dari binatang yang dipakai untuk menggambarkan, gitu ya. Untuk raja-raja di dunia itu binatangnya mesti aneh-aneh ya bentuknya ya. Tetapi untuk Tuhan Yesus itu binatangnya mesti sempurna, ya. Anak domba, lalu singa Yehuda atau singa dari Yehuda, ya. Tidak ada yang aneh-aneh, yang kepalanya mirip ini, tangannya mirip ini, dan lain sebagainya, gitu tidak ya. Tetapi binatangnya pasti sempurna. Kita lihat juga di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-23. Demikianlah dia berkata, binatang yang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya serta meremukkannya. Ya. Binatang di sini itu menggambarkan kerajaan. Ya, ini ya. Di sini jadi di samping menggambarkan raja, binatang juga menggambarkan kerajaan. Selain kerajaan, ya binatang itu juga menggambarkan bangsa dan suku, gitu ya. Kalau kita lihat mayoritas suku Israel itu lambang di dalam panji-panjinya itu adalah binatang, ya. Misalnya Manasye itu gambarnya lembu, gitu ya. Ada suku-suku yang tidak berlambang binatang, misalnya Ruben. Ruben itu lambangnya manusia, menyerupai manusia, gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang panji-panji atau tentang lambang-lambang ini di lain waktu ya. Ya, juga mayoritas negara-negara di dunia. Mayoritas negara di dunia itu berlambang binatang, termasuk negara kita Indonesia. Lambangnya apa? Garuda, ya kan? Lalu lambang biasanya kebanyakan sih burung ya, burung buas kebanyakan. Itu. Lambang negara mana itu ya itu kebanyakan seperti itu. Ada beberapa negara yang lambangnya tidak binatang ya, misalnya Israel gitu ya. Israel itu kan lambangnya kan Magen Daud ya atau bintang Daud. Lambangnya juga ini menorah ya, jadi lambangnya bukan binatang itu ada. Tapi mayoritas ya, mayoritas itu lambangnya menggunakan binatang. Karena apa? Suatu negara yang berlambangkan binatang itu mengambil esensi dari binatang itu. Jadi misalnya kenapa sih bangsa Indonesia itu mengambil lambang burung Garuda gitu ya? Ya karena kuat gitu ya, karena kuat dan gagah gitu ya. Seperti itu. Jadi yang diambil itu esensi dari binatang yang akan dijadikan lambang tersebut. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti ya, kalau kita review lagi, binatang dan manusia itu sama-sama memiliki roh ya, sama-sama memiliki jiwa, sama-sama memiliki nyawa. Tetapi manusia itu memiliki nesama. Jadi, kalau di dalam bahasa Ibrani, semua makhluk itu memiliki nepes. Termasuk manusia memiliki nepes. Tetapi nepesnya manusia itu disebut nesama. Dengan demikian, manusia itu di samping memiliki insting, dia juga memiliki feeling. Tetapi kalau binatang, dia hanya memiliki insting. Lalu kadang kita tanya, insting itu apa toh? Insting itu seperti ini. Insting itu ya tanpa diajari bisa melakukan. Itu yang paling sederhana untuk mengartikan insting. Contohnya apa contohnya?
makan, ya. Makan itu tanpa diajari itu semua makhluk bisa, ya. Kemudian apa? Kawin, ya. Berhubungan seks gitu ya. Itu tanpa diajari semua makhluk pasti bisa, gitu ya. Tetapi untuk hal tertentu itu semua makhluk itu perlu belajar. Tetapi karena manusia memiliki perasaan, maka manusia menjadi makhluk yang paling cerdas di antara semua makhluk yang ada di bumi. Dan karena memiliki nesama, maka manusia itu memiliki esensi dari Elohim. Makanya dikatakan segambar dan serupa dengan Elohim. Dengan demikian, manusia itu menjadi satu-satunya makhluk yang paling dikasihi oleh Elohim. Bahkan para malaikat sekalipun itu ditugaskan oleh Bapa Yahweh untuk melayani manusia. Ya, itu yang perlu disampaikan pada penciptaan pada hari yang ke-6 ini. Nanti berikutnya kita akan bahas masih di penciptaan hari yang ke-6 itu tentang penciptaan manusia. Ya, penciptaan ini jenis kita ini ya, ini manusia. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ada pertanyaan, ya silahkan WhatsApp, silahkan Telegram atau email atau tulis di kolom komentar. Saya setiap hari melihat kolom komentar dan untuk pertanyaan-pertanyaan pasti akan saya jawab. Ya. Untuk saat ini yang paling banyak di WhatsApp, ya. Di WhatsApp itu pasti saya jawab, gitu ya. Dimanapun saya berada. Sepanjang saya bisa jawab, pasti saya jawab. Dan kalau tidak bisa, pasti akan tertunda, tapi hanya tertunda beberapa menit gitu aja. Untuk kemudian saya tinjau lagi ayatnya, dan kemudian saya menjawabnya. Dan semuanya karena bantuan Roh Kudus, bukan karena kemampuan saya sendiri. Itu ya, kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh. Saya ini hanya manusia biasa. Bahkan ketika saya nerocos seperti ini, kalau ada hal yang nggak benar gitu ya, nggak usah dilakukan. Tetapi kalau itu benar sesuai kitab suci, ya itu harus dilakukan. Demikian pertemuan pada kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.